Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi di Evi Talk. Hari ini saya bersama Bang Juju Purwantoro, Ya. seorang pengacara tenar. Yang kemarin saya lihat pembahasan Bang Juju kembali mengenai tentang kasus ijazah palsunya Jokowi ya Pak ya? Iya. Yang terkuak. Sebenarnya itu kasus sudah lama dan Ya. masih sampai sekarang belum bisa dibuktikan. Sekitar hampir 5 tahun yang lalu. Hampir 5 tahun ya. Jadi selama Pak Jokowi menjabat sampai sekarang tidak menjabat, apakah sudah bisa dibuktikan ini kasusnya? Iya, itulah. Saya Jokowi. Kalau menurut saya karena kebetulan ini menyangkut ya, mantan orang nomor 1 di Indonesia, apalagi 2 periode, Ya. tentang ijazahnya, ya, ijazah beliau, begitu. Sampai dengan detik ini belum bisa dibuktikan keasliannya ke depan publik, gitu ya. Jadi publik sampai sekarang masih bertanya-tanya bagaimana dan seperti apa ijazah Jokowi itu, ya, dan keasliannya juga kayak apa, ya. Tidak pernah publik ini mengetahui atau ditunjukkan pada kami sebagai penggugat. 3 kali kita lajukan gugatan, Evi, ya, itu dari tahun 2022 sampai 23 dan 24 begitu. Kita ajukan gugatan 2 kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan itu perdata ya. Dan satu pengadilan pidana di Solo karena ini menyangkut Bambang Tri dan Ustadz Gus Nur ya. Dan di mana salah satu materi persidangannya adalah tentang ijazah Jokowi. palsu Jokowi. Ya, karena apa? Karena dikaitkan dengan sumpah. Ya, pada itu bersumpah dari Ustadz Gus Nur dan Bambang Tri kan, Ya. nah, tentang keabsahan atau ada kan ijazah Jokowi itu jangan ada, digugatlah si Ustadz Gus Nur itu dan Bambang Tri sampai di penjara, ditahan dia sampai divonis 2 tahun penjara kan begitu. Tapi menurut dari Rektor UGM sendiri, yaitu Profesor Dr. Ova Emilia, yang menyatakan ya di tahun 2022 kok di Converse, dia menyatakan di UGM menyatakan kalau Jokowi itu benar alumni dari Fakultas Kehutanan dan lulusan angkatan tahun 85, lulus tahun 85 di angkatan tahun 80. Dan menyatakan benar itu Jokowi. Iya, artinya kan kalau suatu pernyataan itu secara hukum ya, secara pembuktian juga bahwa tidak bisa seseorang menyatakan bahwa apa yang dikatakan atau apa yang dilakukan seseorang itu adalah benar, gitu kan, harus didukung oleh fakta-fakta normatif. Nah, Fakta normatifnya seperti apa? Iya, Profesor itu mengatakan, oh ya Jokowi memang betul mahasiswa UGM, tahun lulusan lulusan tahun 85 ya kan, seperti itu. Ya bisa saja dia secara oral, ya lisan mengatakan seperti itu, tapi kan tidak bisa ditunjukkan bukti atau minimal kopi asli lah, gitu ya. Nah, kopi asli dari jasanya itu. Kalau yang aslinya pasti dipegang Jokowi. Kalau punya. Buktinya dipersidangkan sampai persidangan Bapak yang kedua kali belum juga bisa. Belum saja ditunjukkan atau dibuktikan. Jadi melalui pernyataan si Profesor. Pernyataan Profesor UGM tadi menyatakan seperti itu, ya oke, silakan saja, itu kan pernyataan secara sepihak dari pihak universitas. Ya, Gajah Mada. Tapi publik itu tentu masih bertanya-tanya seperti ini nih ya. Yang aslinya itu ada apa enggak, Bu Evi? Jadi itu tidak pernah kita melihat itu seperti itu. Sebenarnya simpel aja ya Pak ya. Simpel aja. Kita dituduh palsu, kita tunjukkan aja aslinya. Iya. Selesai misalnya ya. Bukan kami yang membuktikan bahwa barangnya seperti kata Profesor Otto Hasibuan. Saya mendalilkan kita penggugat yang mendalilkan, kita yang membuktikan ya bagaimana kita membuktikan kalau kita nggak pegangnya aslinya ya. Atau saya bilang aja teman-teman saya ini, saya dulu teman kamu loh ya. Saya lulusan ini loh, ada guru saya gitu. Memang ada beberapa orang yang menyatakan bahwa saya pernah kuliah sama Jokowi ya, pernah bareng kuliah, bareng kegiatan satu kampus. Tapi kan yang kita substansinya adalah utamanya adalah bagaimana atau ada atau tidak, punya atau tidak Jokowi ijazah aslinya itu, sarjana kehutanan di. Karena bisa aja ya mengaku-ngaku ya. Ya memang faktanya ngaku-ngaku sampai saat ini.
temen bisa aja kan ngaku-ngaku. Oh, yang ngaku aku sebagai misalkan, temannya. betul. Betul. Atau orang bisa bayaran ngaku temen di satu kampus, bisa aja. Tapi Pak ini ya, menurut Dr. Risman nih di tulisannya, Dr. Risman Sianipar Oh, sini Pak. di channel Baligi Academy, dia juga ini menyampaikan nih kalau di ijazahnya Jokowi ini, Jokowi kan dinyatakan kalau dia lulus tahun 85. Sedangkan di tahun itu pengetikan itu masih menggunakan sistem disk operating system atau DOS. Sedangkan di fotokopi ijazahnya Jokowi itu yang ditunjukkan yang sekarang beredar itu menggunakan pengetikan dengan Windows dengan sistem pengetikannya yaitu Times New Roman. Itu kan sistem Windows. Yang sistem Windows itu sendiri baru mulai ada setelah tahun 87. Itu kan kontradiksi. Baru ditunjukkan setelah 87. Sedangkan Jokowi lulus tahun 85. Kontradiksi banget itu. Iya, dari sudut itu pendapat dokter siapa namanya susah tuh. Dr. Risman Sianipar. Dr. Risman Sianipar itu bisa kemungkinan seperti itu karena beliau melakukan penelitian tentang bentuk tulisan format tulisan itu, di mana kok tulisannya sudah memakai istilah Times New Roman kan seperti itu, yang mana bentuk tulisan format itu font itu adalah salah satu bentuk dari sistem Times New Roman itu ya. Nah, padahal jelas Jokowi itu dinyatakan katanya Profesor Rektor UGM lulusnya tahun 85. Berarti kan, itu celah itu secara akademis ya Pak. Logikanya tidak mengada-ngada karena itu menyangkut dengan kemajuan teknologi. Iya dong. Kan teknologi yang dipakai di tahun itu dan yang di tahun diakuinya tahun sekarang nggak nyambung. Iya, itu tidak match begitu. Tidak matching. Itu ada apa gitu. Itu perlu didalami lebih lanjut ya seperti itu. Tapi menurut saya sepanjang Joko Widodo tidak bisa menunjukkan ini ijazah yang asli ya, sarjana kehutanan dia dari UGM, maka kami tetap menyatakan berargumen bahwa atau menyatakan bahwa Joko Widodo tidak bisa menunjukkan ijazahnya atau tidak punya ijazah yang asli dari sarjana kehutanan UGM itu. Kemarin ada reuni UGM ya, Bapak Anies Baswedan, Pak itu kenapa Pak Jokowi nggak ada dipanggil? Iya itu karena masalah. Ada alumni UGM juga. Iya itu kan itu memang menurut saya masalah pribadi dia, tadi yang berhalangan. Kan alumni UGM, kalau memang ada alumni UGM tentu ada semua alumni. Iya, pendapat saya sih seseorang bisa saja kan, bahwa saya tidak bisa hadir, tapi tidak ada menurut saya 1-2 orang pun yang mengatakan bahwa pada saat itu ya, setahu saya, saya memang sekelas sama Jokowi atau pada satu angkatan begitu, seperti itu. Oh gitu ya Pak, baik. Kalau dilihat nih ya yang beredar di sosmed ya, kan banyak foto-foto yang ada ya. Ternyata disamakan dengan wajahnya Pak Jokowi itu sangat berbeda dari bentuk mulutnya, kumisnya, giginya, struktur gigi. Ternyata itu lebih mirip ke Mulyono ya, Pak Mulyono. Nah ini kan si Mulyono ini sendiri kan adik iparnya nama lengkapnya siapa itu? Ya, Jokowi. Itu ternyata Pak Mulyono, tapi di dalam persidangan itu disangkut pautkan kah? Kalau ijazah dan foto-fotonya lamanya itu membuktikan itu kepunyaan dari Pak Mulyono, bukan Pak Jokowi sendiri. Ya, kita memang dalam persidangan saya yang kami telah alami itu memang kami belum bisa masuk ke substansi daripada ijazah itu sendiri. Oh, tidak ditunjukkan karena ijazahnya. apa? Karena ijazah yang asli tidak ada di kami pastinya. Pastinya ada di pihak Jokowi maupun pengacaranya. Begitu kan? Nah, dia tunjukkanlah harusnya, ini Pak ijazah asli kami, ijazah asli Pak Jokowi. Tapi kan itu tidak pernah keluar, tidak pernah muncul. Begitu, Evi. Jadi andai ini dugaan Bapak ini benar. Ternyata Jokowi tidak bisa membuktikan ijazah aslinya. Kita memang tidak mau menuduh-nuduh ya. Tapi berarti kalau memang benar, berarti 285 juta rakyat Indonesia telah terbohongi.
Dan itu selama 10 tahun loh. 2 periode. 2 periode berdusta. Itu gimana? Dalam kaitannya hukum, seorang presiden membohongi ijazah identitasnya dia sendiri. Sebelum indikasi seperti ini sudah jauh-jauh sebelum beliau menjadi presiden di RI ini, Republik Indonesia ini, yaitu pada waktu beliau menjabat pertama kali sebagai wali kota Solo. Kenapa? Karena itu ramai pada waktu itu, yaitu titelnya Dokter Andes, tidak pernah singgung-singgung soal insinyurnya. Nah itu pun juga akhirnya hilangnya telan bumi, nggak tahu itu bagaimana selanjutnya kasus tersebut. Dokter Andesnya itu kemana hilang? Tiba-tiba yang muncul adalah insinyur kehutanan itu, seperti itu. Nah artinya kalau persoalan dokumen resmi ya, dokumen ini kan ijazah kan dokumen resmi negara ya, itu kalau diduga melakukan suatu pelanggaran hukum pidana ya, seperti dinyatakan oleh pasal 272 ayat 1 KUHP, di mana dikatakan adalah setiap orang yang memasukkan atau membuat palsu ijazah atau sertifikat kompetensi dan dokumen yang menyertainya yang mirip yang sama ya, dokumen itu diancam dengan pidana paling lama sampai 6 tahun. Kan begitu. Nah, kemudian juga di pasal 69-nya dengan KUHP yang sama ayat 1 dinyatakan setiap orang menggunakan ijazah yang terbukti palsu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda 500 juta. Seperti itu. Ini masih ada lagi kemungkinan ancaman hukumannya lain, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ya, tentang keterbukaan informasi publik. Kenapa? Karena jabatan beliau ini presiden jabatan publik dan akan terindikasi bisa membohongi publik se-Indonesia. Dia Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Jadi artinya sudah dasar sekali kebohongan dilakukan seorang Joko Widodo. Dan di era sekarang ini Presiden Prabowo harus bongkar itu, harus menyatakan bahwa kalau yang tidak benar jadi seperti apa yang selalu diungkapkan oleh Prabowo. Pak, kalau melihat mungkin kalau kemarin Pak Jokowi masih menjabat mungkin agak sulit ya dibongkarnya ya, karena semua alat dikuasai oleh pemerintah dan aparat dan Jokowi sendiri sebagai presiden sekarang sudah tidak menjabat lagi. Tapi di sisi lain Prabowo sendiri seperti saling dukung mendukung gitu, karena ada sepertinya politik balas jasa. Jadi apakah ia mungkin nih setelah Jokowi sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, mampu nggak Pak Prabowo, dapatkah Pak Prabowo menindak atau melakukan segala sesuatu hal yang benar kalau memang salah walaupun itu sahabat ya? Ya tadi kalau FD katakan tampak saling mendukung gitu ya antara Prabowo dan Jokowi. Contoh konkretnya udah ada yaitu di Danantara ya. Undang-undang tentang Danantara tahun 2025 sekarang ya, itu sudah ada buktinya, yaitu beliau sama SBY dijadikan salah satu penasehat ya, penasehat di lembaga Danantara, lembaga negara itu formal, nama beliau tercantum. Jadi masih berperan terus ya? Artinya masih diperankan lah oleh Prabowo Subianto. Nah kita cuma sebagai rakyat kita cuma berharap Prabowo, ayolah, marilah buktikan Pak, ya, bahwa yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah, seperti yang Anda gembar-gemborkan ya selama ini, bahwa para koruptor akan dikejar dari mulai Antartika sampai ke Gurun Sahara, itu dibuktikan Pak, ya, dan persoalan itu adalah persoalan di lingkaran Bapak juga begitu, seperti itu. Saya khawatirnya Jokowi ini ijazah aja bisa palsu sebagai, walaupun ini belum bisa dibuktikan ya Pak ya, tapi mengarah ke sana, tidak bisa membuktikan ijazah asli. Itu kan berarti melecehkan pendidikan di Indonesia. Kalau seorang tidak berijazah, tidak bisa membuktikan bisa jadi presiden. Lalu bagaimana dengan pendidikan di Indonesia? Kalau contoh ya, Evi sendiri mau kerja aja tunjukkan ijazahnya. Harus. Nah, harus dong. SMA juga, sarjana juga begitu.
apalagi pasca sarjana, tunjukkan yang asli dibawa, kan begitu. Ya kalau memang Nah, itu perlu, tapi kalau iya. bisa menunjukkan secara asal ya foto-fotonya Iya. digalisir gitu ya. Berarti artinya kalau dari pemimpinnya aja yang dulu sudah seperti itu, harapan kita kan semua Prabowo agar bisa menegakkan ya. Jangan malah merasa Jokowi berjasa ya. Dan harapan Bapak terhadap Prabowo dengan kasus ijazah palsu ini bagaimana Pak? Ya, Masa nggak diungkap? saya sebagai tim penggugat juga, Vi, ya. Ini udah 3 kali kita melaksanakan sidang. Ini agar kasus ini jasa palsu Jokowi bisa terang benderang. Artinya sudah ada lagi yang membuka gitu kan. Bapak siapa namanya? Ya, Bapak Dr. Risman Dr. Risman Sianipar ya sudah membuka dengan permasalahan ijazah tersebut dari bentuk dan tata letak hurufnya kan gitu. Huruf sebenarnya juga ada lagi Pak, cuman rektornya yang menjabat di tahun itu tidak sesuai itu dengan ya di ijazah tersebut ijazahnya. seperti itu, tidak sesuai dengan jabatan pada waktu itu. Tapi permasalahannya tidak ditunjukkan ijazahnya. Akhirnya tidak bisa ditunjukkan juga. Nah, saya tetap berharap bahwa agar Pak Presiden kita Prabowo bisa serius kalau tadi yang sedikit digembar-gemborkan seperti itu untuk menangani korupsi dan menghukum para koruptor yang memang terbukti bersalah mereka. Untuk ijazahnya Pak, ijazahnya ini kasus ijazahnya semoga ya, harapan ijazahnya kita bisa nggak nih? Ijazahnya artinya sepanjang memang Jokowi tidak bisa menunjukkan atau pihak Jokowi begitu katakanlah begitu ya, tidak bisa menunjukkan yang asli, maka publik akan tetap anggap bahwa Jokowi berijazah palsu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Juju Purwantoro. Semoga kasusnya terungkap dan rakyat bisa melek mengetahui kebenaran yang ada, dan harapan kita semua Pak Prabowo bisa menegakkan keadilan dan pro kepada rakyat. Amin. Nah, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.